Ayolah, udah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membawakan presentasi pengaruh Al-Quran, Hadis, dan Islam dalam bahasa Arab dengan temanya. Kami beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri, Muhammad Khairul Wildan, Nindya Anissa, Sefa Rahmatusada, dan Ainur Ridho. Beranjak ke topik pertama, materi pertama, yaitu sejarah bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk salah satu rumpun bahasa Smith yang dipergunakan oleh bangsa Arab yang tinggal di semenanjung Jazirah Arab. Walaupun sejarah awal perkembangannya tidak diketahui secara pasti, tetapi beberapa ahli memperkirakan bahwa sekitar 1,5 abad atau 2 abad sebelum Islam datang, telah diketemukan beberapa prasasti tertulis di dalamnya, karya-karya sastra berbentuk syair dan sedikit berbentuk prosa. Oleh sebab itu, bahasa Arab dapat dikatakan bahasa terlama dan terkuno di dunia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Arab terdahulu hidup bersuku-suku dan menyebar di berbagai daerah Jazirah Arabia. Mereka hidup dalam sebuah ikatan kabilah, yang dimana antara satu kabilah dengan kabilah lainnya saling berperangan dan bermusuhan. Bahkan konon, peperangan dan permusuhan tidak jarang terjadi dalam kurun waktu ratusan tahun lamanya. Di sisi lain, permusuhan itu tidak jarang berakhir dengan perdamaian yang dipelopori oleh kabilah Quraisy yang terjadi di Mekah baik di kala musim haji ataupun di kala musim pasar lainnya. Dari sini, urutan Mekah dan kabilah Quraisy secara khusus sangat signifikan dalam dunia Arab di zaman jahiliyah. Jadi peran kabilah Quraisy ini sangat kuat dalam menyelesaikan peperangan antara kabilah-kabilah lainnya. Kondisi kabilah yang terisolir antara satu dengan yang lain dan karena tidak adanya kekuasaan sentral yang dapat membuat kebijakan dalam bahasa, mengakibatkan setiap kabilah mengembangkan bahasa mereka masing-masing tanpa adanya pengawasan dan batasan tertentu. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dialek dengan jumlah yang cukup banyak di kalangan masyarakat Arab. Warga Arab mendapat ancaman keamanan dari negara tetangganya seperti Persia dan Habasyah beberapa puluh tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu mereka sadar akan perlunya persatuan dan merasa membutuhkan sebuah bahasa persatuan yang dapat mereka gunakan baik dalam komunikasi politik, mengantisipasi serangan Persia dan Habasyah, maupun komunikasi dalam bidang dagang, budaya, dan yang lainnya. Dari komunikasi yang terjadi secara intensif, maka lahirlah sebuah bahasa persatuan untuk warga Arab yang disebut dengan bahasa standar Arab. Bahasa inilah yang menjadikan bahasa baku yang resmi dipakai oleh semua kalangan bangsa Arab dari dahulu sampai sekarang. Baik sebagai bahasa administrasi kenegaraan, bahasa politik, bahasa pendidikan, maupun bahasa kebudayaan, bahasa pers, baik warta berita, surat kabar, buku-buku ilmiah, dan bahasa sastra baik lisan maupun tulisan, maupun bahasa agama. Hal inilah yang menunjukkan bahwa bahasa Arab standar memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga tidak banyak mengalami ancaman yang mengakibatkan kepunahan. Sekian materi yang saya sampaikan. Beralih ke materi selanjutnya yaitu pengaruh Al-Quran dalam bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Saudari Nindya Anissa. Oke, langsung saja. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab yang diturunkan oleh orang pilihan kepada orang pilihan, yakni Rasulullah SAW, melalui malaikat Jibril, menurut kejadian dan peristiwa yang nyata. Seperti ayat yang saya sebutkan pertama kali, yaitu Quran surat Yusuf, Yusuf, juz 12, ayat 2, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, agar kamu memahaminya. Bahasa Arab dan Al-Quran itu bagaikan
dua sisi koin, yang dimana keduanya itu tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Mempelajari bahasa Arab adalah syarat wajib untuk menguasai isi Al-Quran dan mempelajari bahasa Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dalam berbagai aspek. Salah satunya dalam aspek kebahasaan. Dan ketika Al-Quran ini turun, tentunya akan memberikan pengaruh terhadap bahasa Arab ini. Yang diantaranya adalah Al-Quran memperindah dan menghias lafaz bahasa Arab. Yang kedua, muncul makna-makna dalam lafaz bahasa Arab yang untuk mencocokkan dalam memahamkan syariat Islam. Yang ketiga, terjaganya bahasa Arab dari kepunahan, sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir dan kami pula yang menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang kekal. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena Al-Quran dari abad ke abad, dari mulai diturunkannya manhajiyah atau satu-satu, secara perlahan hingga saat ini tidak ada perubahan di dalamnya. Yang keempat adalah tersebarnya bahasa Arab ke seluruh penjuru dunia, di mana kita menjumpai Islam, pasti kita akan menjumpai bahasa Arab. Karena di mana ada bahasa Arab, tidak lepas atau tidak jauh dari Al-Quran. Dan di mana ada Al-Quran, pasti ada bahasa Arab. Dan tidak tersisanya permukaan bumi ini, kecuali telah sampai syiar Islam kepadanya. Yang kelima, bahasa Al-Quran ini dikuatkan pula dengan kesatuan lahjah atau logat, yaitu lahjah Quraisy. Yang keenam, barulah dari bahasa Arab ini berkembang dan muncul menjadi ilmu-ilmu diniyah atau ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan usulul fiqh. Dan dari bahasa Arab ini juga muncul ilmu-ilmu tentang kaidah atau bahasa Arab seperti nahwu dan shorof. Nah, sejak bahasa Arab yang tertuang di dalam Al-Quran didengungkan hingga saat ini, semua pengamat baik Barat maupun Muslim Arab menganggapnya sebagai bahasa yang memiliki standar ketinggian dan keelokan linguistik yang tertinggi tiada taranya. Hal ini berdampak pada munculnya superioritas sastra dan filsafat, bahkan sains seperti ilmu matematika, kedokteran, ilmu bumi, dan tata bahasa Arab sendiri pada masa-masa kejayaan setelah Islam. Nah, oleh sebab ini, setelah apa yang saya sebutkan satu persatu, kami simpulkan bahwa Al-Quran sangat berpengaruh besar dalam bahasa Arab. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengaruh Al-Quran terhadap bahasa Arab, saya akan menjelaskan pengaruh hadis terhadap bahasa Arab. Langsung saja, selain bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, ia juga merupakan bahasa hadis yang isinya dari Allah. Sedangkan redaksinya disusun oleh Nabi. Ketika Al-Quran membutuhkan penjabaran, maka penjabaran tersebut ada dalam hadis. Hadis merupakan penafsiran Al-Quran dan penjelasan hukum-hukum dan undang-undangnya, karena sebagai penguat hukum yang valid dalam pendalilan. Oleh sebab itu, hadis merupakan rujukan atau sumber hukum dalam Islam serta Al-Quran sebelum qiyas dan ijtima. Hadis adalah lisan atau perkataan Rasulullah yang lidah dan yang indah dan dianggap paling fasih dalam dialek oleh orang Arab. Rasulullah pun tidak salah berbicara tanpa berdasarkan Quran. Hadis juga punya pengaruh dalam menyiarkan Islam di segala belahan dunia. Perjalanan para ulama mengelilingi satu negara ke negara lainnya yang menghasilkan pertukaran ilmu. Saat Al-Quran dan Rasulullah diturunkan kepada bangsa Arab, keduanya mengandung berbagai macam informasi, baik itu informasi penting dan petunjuk ilmu keagamaan, juga ilmu modern. Mengenai Al-Quran, Allah SWT pernah menantang orang-orang kafir untuk membuat satu surat atau satu ayat saja yang menyebut Al-Quran. Namun mereka tidak mampu. Itulah salah satu bukti kuat bahwa bahasa Al-Quran sangat istimewa. Sebelum turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara tentang syair, berpidato, atau berfilsafat. Padahal beliau sudah dengan masyarakat Arab selama 40 tahun. Oleh Ali Abdul Wahid menjelaskan
bahwa ada dua pengaruh hadis yang sangat signifikan terhadap bahasa Arab. Apa itu? Yang pertama, memperkokoh posisi bahasa Arab Quraisy. Hal ini disebabkan karena turunnya Al-Quran dan datangnya hadis dengan bahasa Quraisy. Keduanya merupakan penopang agama Islam yang diperpegangi oleh pembesar-pembesar kabilah Arab. Kedua itu menata dan membangkitkan bahasa Arab kepada tingkat sastra yang lebih tinggi. Pengaruh ini nampak dari berbagai segi bahasa, baik dari segi tujuan, makna, uslub, dan lapas-lapasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya diserahkan kepada teman saya. Edo. Lanjut, Dok. Oke. Pengaruh Islam dalam perkembangan bahasa Arab. Perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu bahasa Arab, sangat dipengaruhi oleh adanya perluasan agama Islam. Ada beberapa periode sejarah perkembangan bahasa Arab, yaitu yang pertama adalah periode jahiliyah. Nah, pada periode jahiliyah mulai bermunculan nilai-nilai standarisasi perbentukan bahasa Arab fushah dengan adanya beberapa kegiatan penting yang telah menjadi tradisi pada masyarakat Mekah. Contohnya, berupa kegiatan festival-festival Arab, syair-syair Arab yang diadakan di pasar. Di berbagai pasar seperti Zulmajah, Majanah, dan Ukaj yang akhirnya mampu mendorong tersiar dan meluasnya bahasa Arab, sehingga pada akhirnya kegiatan tersebut dapat membentuk dan menciptakan standarisasi bahasa Arab fushah dan kesetaraannya. Yang kedua, periode permulaan Islam. Nah, turunnya kitab suci Al-Quran dengan membawa kosakata baru yang jumlahnya sangat luar biasa banyak, sehingga menjadikan bahasa Arab sebagai sesuatu bahasa yang telah sempurna, baik dalam kosakatanya, maknanya, gramatikalnya, maupun ilmu-ilmu lainnya, sehingga menimbulkan banyak penelitian-penelitian baru, ilmu-ilmu baru, dan adanya perluasan wilayah-wilayah kekuasaan Islam sebagai berdirinya Daulah Umayyah. Setelah kekuasaan Islam berkembang, maka orang-orang Islam Arab pun pindah ke negeri baru sampai pada masa Khalifaur Rasyidin. Nah, yang ketiga, periode Bani Umayyah. Nah, periode Bani Umayyah terjadi percampuran antara orang-orang Arab dengan penduduk asli disebabkan oleh adanya perluasan Islam, wilayah Islam. Selain itu terdapat upaya dan usaha orang Arab untuk menyebarkan bahasa Arab ke wilayah Islam melalui ekspansi yang beradab dengan melakukan Arabisasi dalam sebagai kehidupan, sehingga penduduk asli mampu mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa agama dan pergaulannya. Yang keempat, periode Abbasiyah. Nah, periode Abbasiyah ini, pemerintah Abbasiyah meyakini bahwa kejayaan pemerintahan dapat bertahan apabila bergantung kepada kemajuan Islam dan bahasa Arab. Kemajuan agama Islam dipertahankan dengan cara melakukan kegiatan pembedahan Al-Quran terhadap cabang-cabang disiplinnya ilmu, pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Bahasa Arab Badui yang bersifat alamiah ini tetap harus dipertahankan dan dipandang sebagai bahasa berkualitas tinggi dan murni yang harus dikuasai oleh putra dan putri Bani Abbas. Pada abad keempat Hijrah,
bahasa Arab Fusha sudah menjadi bahasa tulisan dan dijadikan untuk keperluan administrasi, kebudayaan, ataupun ilmu pengetahuan. Bahasa Arab pun mulai mempelajari melalui buku-buku sehingga bahasa Fusha berkembang pesat dan meluas. Dan yang kelima ini, yang periode kelima, sudah abad kelima Hijrah bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa politik dan administrasi kepemerintahan. Akan tetapi hanya menjadi bahasa agama. Hal ini terjadi setelah dunia Arab berpecah dan dikuasai oleh penguasa politik non-Arab. Di samping itu, Bani Saljuk mendeklarasi bahasa Persia sebagai bahasa resmi negara Islam di bagian timur. Sementara Turki Utsmani sebagai bahasa administrasi pemerintahan. Sejak saat itu, sebagai pada abad ke-7 Hijriah, pada bahasa semakin terdesak. Periode bahasa Arab yang ke-6 ya, periode bahasa Arab di zaman baru. Di zaman ini, bahasa Arab bangkit kembali yang disasari oleh adanya upaya-upaya perkembangan dari kaum intelektual Mesir yang terdapat pengaruh dari golongan intelektual Eropa yang datang bersama sebuah Napoleon. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di sekolah yang mana materi pembelajaran disampaikan dan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, muncul gerakan yang dihidupkan warisan budaya lama dan menghidupkan penggunaan kosakata asli yang berasal dari bahasa Fusha. Adanya gerakan yang telah berhasil mendorong terbit dan percetakan di negara-negara Arab untuk mencetak kembali buku-buku sastra Arab dalam jumlah yang sangat besar dari segala zaman dan berhasil pula menerbitkan buku-buku dan kamus-kamus bahasa Arab. Sekian, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materinya. Beranjak kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan agama Islam dan turunnya Al-Quran dan hadis yang dibawa Rasulullah menyebabkan adanya perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan bangsa Arab, baik dengan sosial, politik, agama, maupun dalam cara berpikir. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi perubahan besar tersebut ialah seperti timbulnya kosakata baru, gaya bahasa yang indah, dan seni berpidato. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber pokok dalam Islam yang amat berpengaruh secara signifikan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dengan dua sumber pokok Islam, yakni Al-Quran dan hadis, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mempelajari bahasa Arab adalah syarat wajib untuk menguasai isi pedoman umat Muslim, yakni Al-Quran dan hadis. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung stop aja dong. Stop share ya? Stop share. Itu bukan? Stop record dulu. Oh, record. Ya, stop share dulu aja. Stop. Terima kasih. Stop share. Mana ini? Aduh. Stop share bukan? Stop record juga bisa. Beneran? Stop record bisa gak, Dok? Kurang tahu dah. Stop record. Iya, stop record aja langsung. Tadi Edo berhentinya gimana yang stop record? Ini. Ini ya, serius. Iya, coba.